Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfia dari kelas PI 3H. Saya akan menjelaskan tentang cara berdakwah dengan baik dalam teknologi. Islam sebagai agama rahmatan lil alamin yang memberi rahmat dan keselamatan kepada semua umatnya. Kaum muslim dalam dunia Islam diwajibkan untuk berdakwah sebagaimana yang terkandung dalam Al-Quran Surat Al-Imran ayat 104, yang artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Nah, dari ayat tersebut menegaskan bahwa setiap manusia wajib berdakwah kepada kebaikan dan meninggalkan keburukan. Dakwah dalam Islam dapat dilakukan dengan multidimensi kehidupan, tidak hanya dengan lisan dan tulisan, melainkan juga dengan hal atau aksi sosial. Perubahan zaman yang terjadi sekarang ini berdampak terhadap perkembangan teknologi yang semakin canggih dan memasuki hampir setiap aspek kehidupan manusia. Aspek kehidupan beragama pun tidak luput dari perkembangan teknologi. Hal ini pun yang menjadi tantangan tersendiri bagi penyebaran pendidikan agama Islam. Pengaruh perkembangan teknologi bagi penyebaran Islam contohnya dapat dilihat dari aplikasi telepon genggam pintar atau smartphone yang dapat digunakan sebagai media beribadah, seperti aplikasi Quran dan pengingat azan. Untuk caranya, yang pertama yaitu pendakwah harus baper atau bawa perasaan. Maksudnya mesti membawa perasaan atau melibatkan hati kecilnya sebelum berceramah. Yaitu maksudnya gini, jadi pendakwah itu harus rasakan betul apa yang disampaikan itu pantas atau tidak untuk disampaikan, untuk diupload dan kemudian untuk ditonton pada masyarakat. Terus yang kedua yaitu memakan konten dari banyak sumber. Maksudnya itu ya mencari konten yang mendapatkan konten itu dari banyak sumber, bukan hanya dari satu sumber saja. Karena jika pendakwah hanya mengkonsumsi satu konten, ia bisa dirasuki kecintaan luar biasa pada A dan kebencian berbahaya pada B. Jadi maksudnya gini, kalau misalkan seorang pendakwah itu mendapatkan konten dari hanya satu sumber saja, itu bisa menimbulkan kecintaan yang luar biasa pada si A, yaitu konten yang satu itu, terus bisa menimbulkan kebencian yang berbahaya pada konten yang lainnya gitu. Nah, hal yang sama pula bisa terjadi pada siapapun yang mendengar pendakwah satu saja. Jadi kita pun sebagai masyarakat yang mendengar dari satu pendakwah saja itu juga bisa berakibat jadi kecintaan pada satu pendakwah, terus kok pendakwah yang lain kita jadi menimbulkan kebencian kayak gitu. Nah, yang ketiga yaitu punya akun resmi. Seorang pendakwah itu kan harus punya akun resmi supaya di situ setiap video diunggah dengan utuh, sehingga jika ada potongan video yang dirasa kurang pas, masyarakat bisa merujuk ke video utuh di akun resmi tersebut gitu. Nah, terus yang keempat, hati-hati dengan politik dalam negeri dan luar negeri. Jangan diperalat partai politik dalam negeri atau pendakwah bekerja untuk kepentingan negara lain. Jadi seorang pendakwah itu harus berhati-hati dengan dunia perpolitikan. Jangan sampai diperalat oleh partai politik. Terus yang kelima yaitu dakwah di era digital. Itu kerja tim. Penceramah seperti Portman, di belakang mereka harus ada litbang, tim teknis dan lain-lain. Produksi konten berdasarkan riset dan disebarkan sesuai target. Resapi respon masyarakat di kolom komentar medsos, pemberitaan media, masukan para pakar dan lain-lain. Ya, jadi masukan atau respon dari para masyarakat di kolom komentar itu kan sangat penting supaya pendakwah itu bisa tahu respon masyarakat itu gimana sih gitu. Nah, yang keenam yaitu pendakwah harus jujur menyampaikan latar belakang pendidikannya. Ya, jadi
seorang pendakwa itu jangan sampai berbohong ya tentang latar belakang pendidikannya gitu. Ya memang harus jujur dalam segala hal gitu. Nah tapi yang diutamakan di sini yaitu tentang latar belakang pendidikannya. Jadi jangan sampai ya karena misalkan gengsi nih atau malu gitu kan, dia tuh lulusan dari pesantren ini, sekolah ini, perguruan tinggi ini, jadi dia ngaku-ngaku tuh dia kalau dia tuh lulusan dari sini lah yang lebih keren atau gimana, yang lebih populer gitu, lebih bagus gitu. Terus juga disiplin ilmu yang dikuasai, maksudnya tidak memaksakan menjawab pertanyaan yang memang belum diketahui. Jadi kalau misalkan ada masyarakat nih yang nanya di kolom komentar gitu kan ya, jangan kok terus si pendakwahnya itu sebetulnya dia kurang paham, dia belum tahu, dia nggak tahu jawaban yang tepatnya itu apa dari pertanyaan itu. Jangan memaksakan untuk menjawab kalau memang belum tahu gitu. Coba dulu cari-cari jawabannya dari sumber yang lain dan nanti bisa dijawab di lain waktu gitu. Terus berikan juga masyarakat cara belajar agama dengan cara seperti kayak merekomendasikan buku dan kitab yang harus dipelajari dan dibaca. Jadi si pendakwah itu harus bisa memberikan cara belajar agama, kayak merekomendasikan buku dan kitab kepada para masyarakat yang menontonnya di media sosial. Terus yang ketujuh itu pengelolaan data. Video ceramah sebaiknya disimpan di website yang dibuat sendiri karena media sosial rentan hilang akunnya karena dihack atau media sosialnya bermasalah sehingga dilarang beroperasi. Ya jadi pengelolaan data itu penting banget karena video ceramah itu sebaiknya memang disimpan di website yang memang dibuat sendiri, karena kalau misalkan dibuat websitenya itu dibuat sama orang lain kan bisa gampang banget ke hack gitu kan, terus digunakan sama orang lain kayak gitu. Terus yang ke-8 yaitu kan banyak sorotan masyarakat terkait kesesuaian perkataan dan perbuatan pendakwah. Jadi maksudnya gini, di dalam berdakwah itu kan pasti ada aja masyarakat yang kayak seolah kayak ngebalikin lah ke si pendakwahnya ini gitu kan, kayak emang si pendakwahnya ini udah bener-bener gitu sesuai sama yang dia ajarin, dia omongin kayak gitu. Nah sebagai pendakwah itu harus ya memang apa ya, etikanya itu harus dijaga gitu. Terus yang ke-9, di saat adanya masa senggang dalam berdakwah, nah si pendakwah ini harus memanfaatkan waktu untuk memperdalam ilmu, evaluasi, meningkatkan pemahaman terhadap karakter dan perilaku audiens, membaca berbagai hasil penelitian, perkembangan ekonomi, sosial budaya, dan lain-lain. Jadi salah satunya itu kan meningkatkan pemahaman terhadap karakter dan perilaku audiens. Nah itu juga sangat penting gitu bagi si pendakwah. Nah mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.